Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Kirgin MHaqi. Terima kasih Ustadz Muhammad Kirgin atas kehadirannya di jam 1 pagi. Alhamdulillah ini kali yang pertama beliau bisa hadir di jam 1 pagi. Sekali lagi terima kasih Ustadz Kirgin atas kehadirannya. Beliau ini asli Kota Gede, rumahnya dulu di Utara Pasar. Ketika waktu kecil saya dulu ketika jamaah di Masjid Gede itu, ayah beliau yang suka menjadi imam di Jumat ya Ustaz. Ya, Alhamdulillah saya terlalu teringat itu Pak Kirgin gitu. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah Zoomnya Adem Jati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami haturkan kepada panjenengan semua atas kehadirannya di Sabtu pagi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka di pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan keberkahan sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi, pengajian Adem Jati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, pagi ini kita akan tadarus suratnya Al-Kahfi, ayatnya 83 sampai ke 90. Orang jarang melihat ayat ini. Monggo saya tunggu, Al-Kahfi 83 sampai 93. Al-Kahfi itu ayat surat ke-18. Ampun semuanya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini tadarus akan dipimpin oleh Bu Hajah Siti Fadhirah dan Bu Hajah. Ya. Monggo Bu Guru. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Dia, Zulkarnain, berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang ada. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih banyak Bu Hajah Siti dan Bu Hajah Diah atas waktunya di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, alhamdulillah di pagi hari ini saya akan ditemani oleh Bu Dr. Vivi Swandari sebagai moderator. Monggo, Bu Vivi, aku kami persilakan. Oke, matur nuwun Om Dudi. Apakah suara saya terdengar Om Dudi? Ya, bagus. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dan Pak Ustadz kita, Bapak Muhammad Hirsin. Ya, pada hari ini kita akan belajar dengan topik pahlawan dalam pandangan Islam. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan Bapak Ustadz kita. Nama beliau adalah Pak Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Hirsin, MAG. Beliau adalah guru besar tafsir Quran UIN Suka dan dosen pasca sarjana UMY. Kemudian beliau sekarang adalah tim penyusun draft revisi Al-Quran dan terjemahannya di Kemenak RI. Nyun sewu Pak Hirsin, berarti Bapak itu temannya Pak Fahrudin Faiz ya Pak ya? Iya, leres. Oh, iya kan suka lihat itu YouTube-nya, kemudian sekarang pindah ke TikTok gitu Pak. Ngomong-ngomong, apakah Bapak juga punya akun TikTok Pak? Dan
dan Ah, mungkin itu nggak punya. Belum punya. belum punya, berarti harus mungkin kapan-kapan menyempatkan bikin ya Pak ya, bisa bisa dakwah lewat TikTok juga. Oke. Baiklah Pak, untuk menyingkat waktu monggo dipun sampaikan apa namanya materi untuk ceramah pagi hari ini yang berjudul pahlawan dalam pandangan Islam. Waktunya kira-kira 45 menit Pak Kirsin. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Dudi, para ustaz dan ustazah semuanya, ya jamaah pengajian pagi. Kenapa nih Mas ngantek lali? Ngadem ke hati. Ngadem ke hati, ya. Senang sekali bisa bergabung dalam forum pengajian ngadem ke hati. Mudah-mudahan dengan bergabung di sini hati saya tambah adem. Ya, insya Allah. Ya, tadi Bu Vivi menyapa itu ya, mungkin mengikuti ya, TikToknya Ustaz Fahrudin Faiz ya Bu ya. Nggih, Pak. Ya, saya mantan dosennya. Iya, karena lebih senior. Iya. Okay. Baik, pokoknya tempo hari Ustaz Dudi menghubungi ya sekali waktu ngisi kultum siap ya, temanya menyusul. Nah mungkin ini kan dihubungi kemarin ya, mungkin masih masa-masa November itu kan Hari Pahlawan ya, udah temanya pahlawan dalam pandangan Al-Quran. Tapi kemudian ya namanya proses ya, ini senangnya ngaji itu ya kita bertambah ilmu lah ya. Yang bertambah ilmu itu jangan dikira hanya jamaah, ustaznya juga bertambah ilmunya. Jadi maka saya juga senang ngaji gitu ya. Iya, ini bloko-blokonan ya, dengan ngaji itu mau nggak mau terpaksa buka-buka literasi ya Bos ya. Membuka buku kitab lah itu intinya. Jadi kemudian yang saya share ke Ustadz Dudi tadi kan artinya judulnya pahlawan dalam Islam. Jadi menurut saya ini formatnya itu ya bisa dikatakan pahlawan dalam Islam dan sekaligus pahlawan dalam pandangan Islam. Mungkin pertama ya pahlawan dalam pandangan Islam itu kriterianya seperti apa, terus baru nanti sosoknya siapa saja. Jadi pengantarnya adalah begini, jamaah sekalian yang terhormat. Ini kira-kira kajian di semua bidang. Dan ini mungkin prinsip jurnalistik itu ya, jadi menjawab 5W1H. Ini saya tidak tahu apakah bisa terjawab what, who, when, where, why, and how-nya. Tapi minimal itu paket bagi jamaah. Kalau saya bisanya cuma menyebut who and what, ya nanti masing-masing melengkapi gitu ya. Saya berangkat dari istilah ya, istilah pahlawan. Istilah pahlawan kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dijelaskan pahlawan itu pejuang yang gagah berani. Asosiasi kita gagah berani dan mungkin konteksnya ya kalau kita menyebut pahlawan kemerdekaan itu ya mereka mungkin ya ada perjuangan secara fisik, padahal Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan para pejuang itu ya eranya bukan membawa bambu runcing tapi membawa pena runcing, kan ada perdebatan ya. Masuk tokoh kita Pak Natsir ya, pengusung mosi integrasi itu ya betul-betul pahlawan. Bayangkan kalau Pak Natsir tidak mengusulkan mosi integrasi Republik Indonesia Serikat ya, negara Kalimantan, negara Maluku dan seterusnya ya. Tapi ya itulah, jadi maka istilah pahlawan ini konon ya saya percaya kata-kata pahlawan itu dari kata pahlawan ya, orang yang mendapat pahala. Mengapa mendapat pahala? Ya karena berjasa. Jadi pahlawan itu identik dengan orang-orang yang berjasa.
Maka istilah yang gagah berani itu sangat kontekstual, gitu ya. Maksud saya, ibu-ibu, jadi yang namanya pahlawan itu tidak mesti cowok, gitu ya. Ya, memang Pak Dudi ini gagah berani, gitu ya. Ya ibu-ibu kan juga gagah berani, tapi gagahnya itu beda, gitu maksudnya. Nah, pahlawan itu cirinya rela berkorban untuk sesama dan memiliki rasa tanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya. Itu kepahlawanan itu begitu. Jadi pahlawan itu identik dengan tokoh, pelopor, pemerakarsa, pemuka, penggagas, dan penggerak. Nah, ini tentu saja adanya pengajian ini ya pasti ada penggeraknya. Kalau nggak ada penggeraknya ya nggak jalan, ya. Nah ini pahlawan-pahlawan pengajian, ya pahlawan-pahlawan kultum. Ya ini serius ya. Jadi istilahnya pahlawan itu tidak mesti ya dulu itu ya asosiasinya ya gagah berani gitu ya. Ya tapi pasti punya keberanian. Nah, kita apa ya biar mudah di kalangan Muslim Indonesia kita mengenal ya ini paling tidak merefer ya kembali ke masa kanak-kanak kita sekolah di SD dulu ya. Ada para pahlawan perintis kemerdekaan. Pangeran Diponegoro, Cokro Aminoto, Jenderal Sudirman, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, mereka yang namanya kepahlawanan ini kan pengalaman dan peristiwa historis. Peristiwa historis ini ya akan abadi gitu ya. Ya selama ada NKRI insya Allah nama-nama besar Pangeran Diponegoro, Cokro Aminoto, Jenderal Sudirman. Kayaknya tokoh-tokoh ini juga diabadikan dengan nama-nama jalan ya. Ya ini ada yang menyayangkan ini Wali Kota Solo mau mengganti Jalan Diponegoro jadi jalan apa? Ngarep anu niku ngarep keraton niku. Ya itu ada perdebatan ya. Jadi nggak tahu itu. oke. Nanti Pak Dudi bisa share ya. Jadi ya ada yang menyayangkan mengapa Jalan Diponegoro di depan Keraton Mangkunegaran itu ya, mau diganti namanya ya. Kemudian ya biar imbang itu tadi pahlawan laki-laki terus pahlawan perempuan pasti kita ingat Cut Nyak-Dien. Sami nonton film Cut Nyak-Dien ya dulu? Belum sempat, Prof. Oh, Cuma, belum sempat. Ya, cuma lihat. Ya, Sudah. tokohnya itu siapa? Apa itu aktris kalau ya. terkemuka sampai lupa namanya. Christine Hakim. Ya itu mantap betul itu ya itu apa beliau memerankan Cut Nyak-Dien pada saat Christine Hakim ya puncak-puncaknya karir keaktrisan. Jadi itu kan juga ya mendapat piala ya. Ya ini maksudnya kenangan bagaimana seseorang memerankan ya. Lalu ada Cut Mukhtia, Rasuna Said, Fatmawati Soekarno ini juga disebut Dewi Sartika. Nah, kita turunkan dari yang apa ya historis dan mungkin patriotik, heroik. Nah, kemudian ya yang sederhana yang berjasa yaitu orang tua. Dalam konteks Muslim ya orang tua, bapak ibu itu pastilah pahlawan bagi putra putrinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya adik-adik pastilah juga pahlawan buat adik-adiknya. Nah yang ragil ya jadi ya bisa jadi pahlawan buat kakak-kakaknya, ya kan bisa nulung-nulungi ya itu ya. Jadi kepahlawanan itu begitu. Berikutnya saya sisipkan ini apa ya istilahnya itu kriteria kepahlawanan dalam Islam atau dalam Al-Quran. Kriterianya apa? Saya mencatat sekurang-kurangnya 3. 1, ya namanya pahlawan itu satu kata dengan perbuatan. Kita bisa mengacu pada Al-Quran surat As-Saff ayat 2 sampai dengan 4.
Ya ini maksudnya peringatan kalau orang itu tidak satu kata dengan perbuatan, bagaimana mau dibilang pahlawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan annahum bunyanun marsus. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini menurut saya saat pahlawan itu ya berjasa, ya berjasa itu ya tadi melakukan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ya, konteks turunnya ayat surat As-Sof, ya, Sof itu sendiri soft gitu ya. Ya, konteks turunnya ayat memang ini soft dalam apa ini istilahnya kital itu peperangan. Sekarang kan kita juga dalam peperangan. Perang medsos kan dia perang. Jadi maksudnya tidak dengan pedang, tetapi seperti diistilahkan oleh Ebit GAD itu ya perang dengan senjata pena, ya mudah-mudahan pena masih lebih tajam dari pedang, ya. Ya jari jemari Bapak Ibu bisa juga mewakili pedang, gitu ya. Share info-info yang berharga, share pesan-pesan yang inspiratif, hapus hoax dan seterusnya. Nah, itu begitu. Yang berikutnya ini seperti kajian ini diawali dengan tadarus, maka pasti kita semua ingat sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saya memahami hadis itu dalam dua perspektif ya. Pertama secara harfiah, orang yang terbaik di antara kamu ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini maksudnya dua segmentasi. Orang yang mempelajari Al-Qur'an itu termasuk orang yang terbaik, tapi yang mengajarkan itu juga orang yang terbaik. Lebih baik lagi kalau dia itu mempelajari lalu mengajarkan. Ya. Jadi kan dua versi ini. Belajar saja itu ya sudah utama, lebih lagi kalau dia mau mengajarkannya, gitu ya. Dan pesannya ini satu kata dengan perbuatan itu yaitu tadi kritiknya lima takuluna malah taf'alun, mengajarkan tapi kok tidak mengamalkan. Itu bahasanya Ustadz Didi itu wit gedang awah pakel, ngomong gampang nglakoni angel. Nah, justru karena angel itulah pahala itu di dalam hal ngelakoni angel, ya. Nek ngelakoni gampang ya kabeh ya iso, ya. Itu begitu. Yang kedua, ini ciri kriteria pahlawan itu berada di baris depan. Berada di baris depan itu ya menjadi teladan, ya. Menjadi mercusuar, menjadi contoh, ya. Menjadi rujukan. Dalam hal ini Al-Quran surat Ali Imran ayat 188, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Ya, secara harfiah terjemahnya demikian, nanti bisa dikaji lebih lanjut. Janganlah sekali-kali kamu menyangka tentang orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Jangan menyangka mereka terlepas dari siksa. Jadi, ya maaf ini kontekstualisasinya ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Antara janji, gitu ya. Yang kalau nanti pemilu itu kan bertebaran janji-janji. Tapi akhirnya sebagiannya janji-janji tinggal janji, gitu ya. Nah, itu yang ya harus ditinggalkan, gitu ya. Nah, tentu bukan demikian. Itu harapannya. Baik, jadi
Nah, saya membuat pernyataan dan pernah saya bikin meme, Bapak Ibu boleh juga mememekan itu. Pejuang di barisan paling depan lebih mulia daripada para cendekia di barisan paling belakang. Mungkin saya stressing begini, seorang pejuang di barisan paling depan lebih mulia daripada 1000 cendekiawan di barisan paling belakang. Ya, jadilah pendega, ya, orang yang mandigani. Dalam rumusannya Ki Hajar Dewantara itu ngarso asung tulodo. Ada saatnya di tengah-tengah ing madya mangun karso tuturi handayani. Itu kriteria yang kedua. Yang ketiga, kriterianya para pahlawan itu mengacu pada surat At-Taubah ayat 112, tapi juga ayat 111 itu al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Jadi bukan akan beramar ma'ruf, bukan ingin beramar ma'ruf, tapi konkret melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa tanalihakan fit Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi anti minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bayatum bihi wa dzalika wal fawzul azim. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Penutup ayatnya itu wa basyiril mu'minin itu bisa digambarkan siapa yang mengaku mukmin beneran ya harus begitu karakternya, gitu ya. Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itulah orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji, orang-orang yang menempuh perjalanan. Jadi ya artinya safar, dalam bisa juga hijrah ya. Orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang-orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah munkar dan memelihara hukum-hukum Allah. Itu kriteria yang ketiga. Nah, selanjutnya bagaimana pahlawan-pahlawan dalam Al-Quran itu? Al-Quran menghadirkan beberapa pahlawan dalam lintasan sejarah. Pastilah para nabi itu ya pahlawan. Bapak Ibu pasti ingat di dalam Al-Quran juga disebutkan mengapa juga Allah mengkritik Bani Israel itu salah satunya kelakuan Bani Israel yang terkutuk dalam hal ini adalah mereka itu membunuh para nabi. Bayangkan ya, nabi kok dibunuh. Nah, tentu saja kita mengenal minimal ada 25 nabi ya. Saya nggak tahu Khidir itu nabi atau bukan, kita tidak perlu berdebat, tapi pastilah Khidir itu gurunya Nabi Musa. Nah, kita menghadirkan seperti tadi sudah dibaca oleh Korek itu tentang Zulkarnain ya. Tokoh yang pertama maksudnya itu Zulkarnain, kemudian ada Luqman, ada Tolut. Nah, kemudian supaya imbang saya menghadirkan tokoh perempuan yaitu Maryam, ibunda Maria ibunda Nabi Isa, dan juga Ummu Musa ya ibunya Nabi Musa. Jadi tadi sudah dibacakan tentang Zulkarnain itu, tapi kata kuncinya adalah jadi gini,
Dzulqarnain itu pahlawan, kriterianya ya dia mempunyai kelebihan ya, anugerah Allah. Pada ayat yang sudah dibaca tadi, episodenya adalah tentang kejayaan yang diperoleh how to be hero gitu ya. Bagaimana jadi pahlawan itu, yaitu menempuh perjalanan. Di dalam ayat itu ada pengulangan fa'at ba'asa baba. Ya, fa'at ba'asa baba diartikan yang menempuh perjalanan mengikuti langkah-langkah yang harus ditempuh. Dalam ayat itu mungkin saya lihat kembali salah satu terjemah ya. Fa'at ba'asa baba, maka ia menempuh suatu jalan ya. Pengertian jalan itu ya arah, metode, langkah ya, tidak mesti ngalor ngidul, ngetan ngulon ya. Maaf ini orang Kota Gede zaman dulu ya, zamannya Ustadz Dudi ini pasti mengenal ya, ini ilustrasi ya. Di Kota Gede itu dulu ada orang yang mungkin kurang lengkap memorinya, terus suka dicandain sama anak-anak SD ya. Namanya Yono ya. Kalau dia sedang berjalan ke selatan lalu diteriaki kidul buntu, dia terus balik ke utara, jalan ke utara terus lor buntu, dia balik lagi. Wah sialan ini. Jadi ini bukan jalan di ini, tapi thariqah, metode, ada the route ya, the route to be succeed ya. Jalan menuju sukses. Ini jalan yang ditempuh itu tadi. 4 pengulangan itu kira-kira ya memang Dzulqarnain itu berdaya menempuh perjalanan ke barat, timur, selatan. Ini ada perdebatan dalam hal Dzulqarnain, apakah dia itu Alexander the Great ya, di kisah yang dalam kisah Yunani itu. Karena di halaman perpustakaan Alexandria di Mesir itu ada patung setengah badan Alexander the Great gitu. Ya tentu tetap menjadi teka-teki apakah Dzulqarnain dalam Al-Quran itu Alexander the Great atau yang lain, tetapi yang pasti di dalam Al-Quran adalah tokoh itu gitu ya. Yang karyanya apa? Karyanya ketika kaum itu minta perlindungan, minta tolong dibuatkan benteng. Bentengnya saya kira nggak ada duanya. Benteng kok antara 2 bukit dan dibikin benteng dari besi dengan ya perekat. Kalau semen itu pakai cor-coran drenan tembaga, bayangkan antara 2 bukit. Tetapi kemudian ya itu artinya nggak bisa dinaiki, tetapi Dzulqarnain mengatakan bila tiba saatnya ya itu akan binasa ya. Jadi nggak ada peninggalan purbakala ini ya, benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain itu kehendaknya Allah memang begitu. Baik, yang pertama itu Dzulqarnain, yang kedua ini kan hero, pahlawan ya mungkin juga dari bidang pertempuran, sekarang pahlawan keluarga. Yang kedua yaitu Luqman, walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkurillah. Pasti Bapak Ibu kenal tokoh Luqman. Lalu banyak orang mungkin di antara jamaah ada yang namanya Luqman Hakim ya. Walaqad ataina Luqman al-hikmata. Jadi Luqman yang bijaksana, lalu orang dinamakan Luqman Hakim. Saya kira ribuan ya. Orang Indonesia saja yang namanya Luqman Hakim ribuan. Ya, tetangga saya juga namanya Luqman Hakim. Nah, saya baca ini aja ayat-ayat ini dari ayat 12 sampai 16 terjemahnya. Kami berikan hikmah kepada Luqman. Bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, ya bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang tidak bersyukur, Allah Maha Kaya. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya memberi pelajaran. Ini kepahlawanan seorang bapak yang diabadikan dalam Al-Quran. Asumsinya tidak semua bapak bertindak demikian. Itu loh maksudnya. Apa? Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sungguh mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Kalau zaman Nabi atau zaman Luqman, mempersekutukan itu mungkin menyembah berhala, ya. Berhala itu patung.
kalau sekarang kita mengenal patung Bupala, patung dan Gedes misalnya gitu ya, zaman Nabi, ya ini Arab gitu ya. Menurut para sejarawan, patung itu tidak mesti berbentuk sosok begitu ya, sak gelundungan watu itu pokoknya kalau kita ilustrasikan ini patung RT berapa, ini patung RW mana. Jadi begitu dan apa ya, mengerikannya apa? Ini dalam konteks korban ini kan soal menyekutukan ya. Menyekutukan dari masa ke masa itu berbeda-beda. Pada era Nabi, Nabi diutus untuk menghapuskan kemusyrikan itu apa diantaranya? Satu, orang pada masa Nabi ya, masa jahiliyah ya, tepatnya masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu orang tawaf itu aurianan. Orang tawaf itu telanjang bulat bagaimana ya. Nah, yang kedua korban itu, mereka korban binatang disembelih. Tapi apa yang dilakukan? Darahnya itu dioles-oleskan ke patungnya ya. Mungkin bahasanya kalau ngombe darahnya kan ngeri ya. Sadis ngeri ya, itu contoh aja. Nah, sekarang kemusyrikan itu bisa orang itu mati-matian meraih jabatan ya. Dokter bisa 3 periode itu. Jadi ini menurut Profesor Jawa Kang Imaduddin Abdurrahim ITB ya, Masjid Salman itu, jadi menyekutukan ya itu sebenarnya mempertuhan itu menomorsatukan yang selain Allah itu sudah menyekutukan Tuhan gitu ya. Kalau orang itu menomorsatukan jabatan ya dia mempersekutukan Tuhan. Kalau orang itu menomorsatukan uang, menomorsatukan cuan, ya dia menyembah cuan gitu ya. Ya itu yang harus kita waspadai. Maka pesan Luqman ini tentu saja dalam konteks kekinian tetap relevan ya. Wahai anakku jangan mempersekutukan Allah ya. Wahai anakku jangan mempertuhan jabatan. Wahai anakku jangan mempertuhan uang. Wahai anakku jangan mempersekutukan teman ya. Kan pejah gesang derek sinten gitu ya, yaitu termasuk mempersekutukan. Nah, inna syirka ladulmun azim. Saya kira untuk Luqman sudah kita anggap cukup begitu pesannya. Yang berikutnya ini pahlawan yang disebut dalam Al-Quran itu Tolut. Nah, Tolut ini sezaman dengan Nabi Daud. Nabi Daud itu ya ini konteksnya Nabi Daud itu nabi dan pada saatnya juga raja, nah, gitu ya. Jadi kalau pemimpin agama dan pemimpin masyarakat adalah ya pemimpin ini saya nanti mungkin saya share ke Pak Dudi, bisa share ke grup WA-nya, itu saya menulis tentang Muhammad Natsir, pemimpin nasionalis religius, gitu ya. Jadi ya ini sedikit kritik ya, mungkin masukan buat teman-teman yang apa ya bersemangat sekali untuk apa ya menegakkan khilafah Islamnya di Indonesia ya. Ya Pak Natsir itu perang apa Islamnya gitu maksudnya ya. Jadi cinta NKRI itu jangan dipahami sebagai kurang Islami gitu ya, karena mencintai tanah air. Nah, ini maka kalau Nabi Daud itu raja. Ya, sebelum jadi raja ternyata ya ikut perang ya bersama Tolut itu ya. Melawan Jalut, dan nanti Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Ya, kita jadi tahu silsilah. Jadi Nabi punya keturunan yang jadi nabi, sama dengan Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu nabi yang punya anak nabi. Selain faktanya dia anaknya Nabi Nuh itu jangankan punya nabi, jadi nabi ya, malah ikut tenggelam gitu ya. Ya itu fenomena ya, maksudnya supaya itu sunatullah, itu kehendak Allah. Baik. Nah, bagaimana kisahnya Nabi ini pahlawan Tolut ya.
Di dalam Al-Quran saya kutipkan itu cukup panjang ya, surat ke-19 ayat surat ini surat Al-Baqarah 247 sampai 251. Nabi mereka mengatakan Allah telah mengangkat Talut menjadi raja. Nah, ini konteksnya kerajaan pada masa itu. Mereka menjawab, bagaimana Talut pemerintah kami, padahal kami lebih banyak. Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nah, ini arogansi oligarki, gitu ya, mentang-mentang koinnya banyak, terus merasa berhak memimpin. Ya. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ini salah satu kriteria pahlawan itu ya punya kekuatan lebih dari yang lain, bahwa ini pada eranya kekuatan fisik Raja Talut ini. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah luas pemberiannya dan maha mengetahui. Tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, siapa di antara kamu meminum airnya, ia bukan pengikutku. Dan siapa yang tidak meminumnya kecuali seciduk tangan, dia adalah pengikutku. Mereka meminumnya kecuali beberapa orang, maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai, mereka yang telah banyak minum berkata, kami tak sanggup melawan Jalut dan tentaranya. Nah, ini ilustrasinya orang yang satu tidak disiplin dengan pimpinan, dan dalam ketidakdisiplinnya dalam konteks ini bukan mampir-mampir, tapi dielengke ojo okeh ngombe. Kok jadi ngombe ini ya, Pak Dudi ingat ya, ngombe asosiasinya. Kemarin Ustadz Ma'ruf itu di Jumatan ini aneh ya, minum yang halal-halal yang murah. Nah, kok yang dicari yang mahal, terus mabuk. Miras itu kan mahal ya, Pak, ada miras yang murah. Cari ya, ini minum ya, jadi jangan banyak minum. Nah, ketika mereka tidak menghiraukan, maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama telah menyeberangi sungai, mereka yang telah minum banyak itu berkata, kami tak sanggup melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang yakin akan menemui Allah berkata, ya, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini soal kepahlawanan itu, yang namanya pahlawan itu kalau kita lihat petanya itu seperti piramida itu ya. Yang namanya para pemimpin, para pahlawan, para cendekiawan, dia para khawasul khawas ya pasti itu minoritas gitu ya. Yang namanya pemimpin yang ini ya minoritas gitu ya. Karena mereka itu minoritas, yang tanggung jawabnya besar menanggung mereka yang ada pada miliunya, pada lingkungannya. Itu semangatnya adalah begitu. Jadi pahlawan itu selalu punya keberanian mengambil tanggung jawab. Nah, itu. Nah, terus ini bagaimana lanjutan ayat tentang Talut ini ya? Tatkala Talut dan tentaranya telah tampak, Talut dan tentara berdoa, Tuhan, nah ini doanya Rabbana afril alaina sabra wa tsabbitna mansurna alal qaumil kafirin. Tuhan, limpahkanlah kesabaran atas kami dan kokohkan pendirian kami dan menangkanlah kami atas orang kafir. Akhirnya tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam pertempuran itu Daud membunuh Jalut. Ya. Kemudian Allah mengangkat Daud menjadi raja dan sekaligus nabi ya, raja dan nabi. Ya, kriterianya bahkan Nabi Muhammad SAW kan juga memimpin perang gitu ya. Dalam tarikh itu ada
ada kategori perang yang dipimpin Nabi berapa kali, perang yang tidak dipimpin Nabi, bukan Nabi nggak mau memimpin ya, tapi ya itulah pembelajaran kepada ini. Jadi ini. Nah, dalam konteks peperangan mungkin sedikit kita sisipkan bagaimana apa ya kepahlawanan itu dalam sejarah peperangan masa Nabi, ya ini perang fisik tentu saja. Apa di antara tanggung jawab pertama tentu panglima perang itu ya yang memimpin perang dalam artian dalam sejumlah peperangan Nabi yang turun tangan menjadi panglima perang ya. Dalam beberapa peperangan pemimpinan itu kepanglimaan itu diserahkan kepada sahabat. Nah, yang mau saya sebut tambahan itu adalah ini salah satu momennya itu salah satu pahlawan yang tidak boleh diremehkan ialah pembawa bendera perang ya. Ini Pak Dudi suka kampanye enggak nih ya? Kawan kampanye itu kalau nggak bawa bendera ya nggak heboh kan ya. Loh, di zaman perang zaman dulu membawa bendera itu juga tanggung jawab yang besar. Karena apa? Itu kan namanya mengobarkan ya semangat perang, maka ya namanya musuh pasti juga menginter ya pembawa bendera itu ditumpas gitu ya. Ini kalau teman-teman menjadi relawan ini ya hati-hati ya. Relawan bisa jadi sasaran ya. Kan itu beberapa hari ini ada viral ya, imam sholat terus dianiaya, terus laporannya yang bersangkutan sakit jiwa ya, nanti kan sebentar lagi muncul lagi ya, itu copy paste kira-kira ya, copy paste. Jadi menjadi imam itu punya tanggung jawab lebih juga dalam hal ini ya, tadi peperangan itu membawa bendera itu ya tidak tanggung ya. Jadi sebenarnya kalau Anda menjadi koordinator relawan ini juga memegang tanggung jawab. Baik, berikutnya ini pahlawan perempuan yaitu Siti Maryam. Saya posisikan Maryam sebagai pahlawan karena figur ya. Maryam itu perempuan yang suci sejak kecil ya, bahkan sejak bayi diasuh demikian rupa. Terus ya ada mukjizat ya, orang gampangannya menyebut mukjizat ketika beliau ya Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria ya, itu Sayyidah Maryam ya, mungkin kata Siti dia dari Sayyidah ya, Sayyidah Siti Khadijah ya, Sayyidah. Jadi bahasa Arabnya bukan Siti ya, nggak ada Siti ya, tapi Sayyidah jadi Siti. Maryam itu selalu ibadah di mihrab. Nah, dalam Al-Quran begitu ya, di mihrab masjid itu, mihrab itu tempat pengimaman ya, mihrab itu pengimaman ya. Tapi tidak tentu, musola itu kan khusus untuk jamaah perempuan ya, tentu saja yang di mihrab perempuan. Apa? Itu ilustrasinya bahwa setiap kali Nabi Zakaria nengok itu di sampingnya Maryam itu ada hidangan buah-buahan yang dalam bahasa kita itu ini sedang musim rambutan, enggak musim durian, tapi yang ada durian, gitu ya. Kalau pas musim apa yang ada yang lainnya, jadi kan aneh ya. Di seantero sedang tidak musim durian malah ada durian, sedang tidak musim mangga malah ada mangga. Nah, ya. Nah, sampai ya Nabi Zakaria ya penasaran, ini dari mana makanan kamu? Aku nggak ngasih tahu-tahu kamu ada. Ya minillah ya, dari Allah lah, itu tanda-tanda. Ya, yang lebih jauh dari itu adalah ketika Allah berkehendak mengutus malaikat Jibril untuk membawa pesan, ini Rasulullah, saya diutus untuk menyampaikan pesan bahwa Anda, Siti Maryam, akan dianugerahi anak. Wah, kaget tahun jingkat. Mana mungkin aku bisa punya anak? Disentuh laki-laki aja nggak pernah. Ya, tapi kalau Allah berkehendak begitu. Maka
ya ringkas cerita kan tiba-tiba lalu pokoknya jadilah Siti Maryam mengandung, makin hari kandungannya makin besar, lalu dia menghindar dari masyarakat, pergi ke timur, ya nggak tahu itu ilustrasinya, mungkin pendapat para ulama bisa banyak, tapi pokoknya pergi ke arah timur. Terus ketika menjelang kelahiran itu ya pokoknya ketika kehamilan sudah besar, dia bersandar di bawah pohon kurma, gitu ya. Lalu Al-Quran itu memesankan Maryam fahuzi ilaiki tusakit alaiki kurotaban janiyah. Maryam, kalau Anda ingin makanan, kamu hoyak-hoyak pohon kurma itu nanti akan berjatuhan kurma yang masak. Ada penelitian di UIN Malang, ya ini korelasi antara kehamilan dan rotoban janiyah kurma. Jadi orang hamil itu butuh asupan, katakanlah zat gula, gitu ya. Dan itu yang terbaik salah satunya adalah kurma. Itu salah satu hasil penelitiannya apa? Korelasi. Jadi mengambil inspirasi dan mungkin juga dari posisi, ya ini kan posisi menjelang menjelang persalinan itu ya. Jadi posisinya Maryam itu bersandar di bawah pohon kurma, terus mengonsumsi kurma. Nah, ini mungkin promosi, saya bukan bakul kurma, tetapi kalau orang hamil itu mengambil inspirasi dari pengalaman Maryam itu ya mengonsumsi kurma. Terus ringkasnya apa? Pahlawanan ini, begitu dia melahirkan kembali ke kampung, dia dituduh, dibully habis-habisan oleh kaumnya. Wah ini pezina, wah ini enggak karuan ini, bla-bla. Apa yang dilakukan Maryam? Ya dia diam lalu tanya bayi ini, ya bayi ini yang akan menjawabkan memang kisah di dalam buayan yang ya mungkin saya membayangkan itu hitungannya belum beberapa bulan usianya Nabi Isa, tetapi Nabi Isa memberikan jawaban. Itulah kemukjizatan dan juga pahlawanan dari ini. Jadi Nabi Siti Maryam sama dengan Nabi Zakaria barangkali tanda-tanda ya kehamilan itu ada saat dia memang tidak boleh ngomong dengan ini. Ya mungkin barangkali puasa dari kata-kata yang tidak baik. Itu yang terakhir jemaah sekalian yang ingin saya introduksi yaitu kepahlawanan Ummu Musa, ibunya Musa. Bagaimana ceritanya ibunya Musa? Mengapa saya promosikan sebagai pahlawan? Pada eranya itu Firaun mimpi bahwa kerajaannya itu akan dihancurkan oleh anak Bani Israel. Lalu dia minta pawangnya atau dukunnya atau ahli nujum untuk menakwilkan mimpinya itu apa maknanya, kok mimpi kerajaannya dihancurkan oleh anak Bani Israel. Terus apa solusinya, terus apa keputusannya? Ya, keputusannya kalau Anda ingin mimpinya tidak menjadi kenyataan, buat dekret. Ini dekret, bukan dekret presiden, ini dekretnya Raja Firaun. Mulai hari ini setiap anak Bani Israel laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, itu ya dekretnya. Tiba-tiba, zaman dulu belum ada USG ya, jadi ibunya Maryam, ibunya Nabi Musa ya belum tahu ini jabang bayi ini laki-laki atau perempuan. Mungkin dia sudah punya perasaan, cuma tiba-tiba saja lahir Nabi Musa laki-laki. Dan dia bukan anak Barep ya, sudah ada Mbak Yunya. Terus ceritanya apa? Ya, ini ibu-ibu bisa bayangkan saja andai kata panjenengan ibunya Nabi Musa, bagaimana perasaannya, gitu ya. Toh nyawa itu artinya anak itu dilahirkan terus mau dibunuh, ya gampangannya disembelih lah, ya pasti, gitu ya. Di dalam Al-Quran dinarasikan seandainya ya ibunya Nabi Musa itu bisa gila kalau nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah mengilhami, wa auhayna ila ummi Musa. Jadi ada orang yang lalu salah menafsirkan. Ada nabi perempuan, siapa? Ibunya Nabi Musa karena diberi wahyu. Ya jangan begitu ya, wahyu itu kenabian hanya untuk laki-laki, tapi bahwa
ibunya Nabi Musa diberi wahyu dalam arti diberitahu secara cepat, ya, spontan. Wis pokoknya idenya apa? Hanyutkan anakmu, masukkan anakmu dalam kota, hanyutkan di sungai. Nah, lalu ibunya Musa memesan Mbak Yunya Musa untuk ngawat-awati. Dilalahnya, ya kersani Gusti Allah, kotak Nabi Musa yang dihanyutkan itu tergambar di tempat pemandian istri Fir'aun. Nah, digawa mulih ayo ning jenenge bayi oek ya. Fir'aun krungu. Iki apa iki? Ya. Kalau zaman sekarang kan ada boneka yang bisa berbunyi seperti ini. Bayi tenan apa boneka? Oh, ternyata bayi tenan. Muntap Fir'aun. Saya kan sudah membuat dekret anak Bani Israel harus laki-laki harus dibunuh. Mas Fir'aun, sabar. Iki bayi ini jangan gandengi pol ya. Kalau anak dhewe gandeng iki wis pokoknya silahkan Mas Fir'aun membunuh semua anak Bani Israel tapi yang ini jangan. Wah, negosiasi apa? Ini saya ringkas ya, negosiasinya apa? Wes Mas Fir'aun tenan arep mateni bayi iki nek panjenengan arep mateni bayi iki bunuh dulu saya. Gitu ya. Wah, ya sengoro kan dia. Tapi itulah sejarah. Ya. Akhirnya ini masih di dalam kisah Al-Qur'an. Bayi Nabi Musa terus dicarikan penyusu ya. Nabi Muhammad kan juga disusui bukan oleh ibunya. Ini sudah jamak ketika itu ibu dicarikan. Tapi seantero ini orang-orang yang mau menyusui gagal ya. Musa nggak mau menyusu. Nah, Mbak Yunya Musa itu secara rahasia ya seolah-olah tidak tahu dia memberikan masukan. Saya kenal ada ibu di kampung itu yang boleh jadi bisa menyusui. Ya coba panggil. Akhirnya dia panggil dan itu ibunya. Kalau ya ini juga di dalam Al-Quran nasnya mau begitu. Hampir-hampir ibunya Musa itu membuka rahasia bahwa bayi itu anaknya. Tapi dia tutup mulut enggak jadi. Itu kalau dia buka mulut, dibunuh itu. Tapi enggak. Pokoknya bagaimana Allah punya rencana yang baik. Allah memisahkan Musa dari ibunya, tapi juga mempertemukan kembali. Nah, itu beberapa tokoh. Kalau mau ditambah itu sebenarnya saya ingin Ashabul Kahfi, ya, para pejuang penyelamat akidah. Ya, mereka rela meninggalkan ini. Maksud ya penguasa yang adigang, adigung, adiguno, masa dilawan ya sudah. Mereka menyelamatkan imannya dengan bersembunyi di dalam gua. Lalu di dalam Al-Quran dinarasikan innahum fityatun amanu birabbihim fazidnahum. Mereka para pemuda yang beriman kepada Tuhannya, lalu Allah menambahkan petunjuk buat mereka. Apa doa Ashabul Kahfi itu yang biasa kita amalkan? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Demikian Ustadz, Ustadzah rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ustadz. Kami sudah tercerahkan terkait dengan pahlawan-pahlawan dalam Al-Quran, dalam Islam yang sudah Pak Ustadz sampaikan. Sebenarnya topik ini topik yang relatif tidak biasa, nggih, Pak Ustadz, nggih. Biasanya kan kalau kita diskusi cerita tentang diri kita, bagaimana kita harus meningkatkan iman kita, takwa kita, sabar kita dalam menjalani kehidupan ini, gitu ya. Nah, ini adalah topik yang spesial. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya, misalnya tanyanya terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, tantangan kekinian, tantangan dalam pekerjaan, kenapa si A, si B itu tidak ingin menjadi yang terdepan, tidak ingin menjadi pemimpin, tidak ingin menjadi pengelola program pasca kah, atau dan sebagainya, begitu ya, tidak ingin jadi rektor, gitu ya. Nah, mungkin bisa didiskusikan dengan Pak Ustadz. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dan berkonsultasi nih. Ya, sudah ada Ibu Wisnu yang pertama. Saya koleksi dulu. Yang kedua, Sinten?
Yang kedua, ya sudah, saya beri kesempatan kepada Ibu Wisnu dulu untuk bertanya. Silakan Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor Waalaikumsalam warahmatullahi izin. Nggih. Mohon maaf ya saya off kamera, Ustadz. Ustadz mau bertanya ini soal kepahlawanan. Saya yakin ini kan Al-Quran kita yang tersebar ini dijaga benar oleh para pahlawan. Khususnya di negara kita kan ada istilahnya tim apa nih? Nah ini Ustadz, ini kan kebetulan qadarullahnya memang disitulah tempatnya Ustadz itu. Mungkin bisa diceritakan ke kita yang orang-orang awam ini bagaimana prosedur Al-Quran itu bisa nyebar di kita dengan dijaga makna secara tafsir dan sebagainya. Karena kan kadang-kadang tuh kita agak-agak orang awam ini agak-agak bertanya, kenapa kok domirnya mereka kalian bisa diterjemahkan menjadi kamu. Kemudian kata-kata dalam bahasa Arab itu kan ada banyak arti ya. Misalnya gini, salah satu kata yang barusan saya telaah itu kan khudhu hidrakum. Kalau diterjemah terjemah bebasnya di terjemahan Al-Quran itu kan berwaspadalah kamu, ya kan? Tapi kalau dalam teks bahasa sendiri kan khudh itu kan ambil ya. Kalau khudh itu kan amr, perintah, dan itu kan perintahnya domirnya itu kan kalian ya. Ini kan ada dua ya. Kemudian hidrakum itu kan kalau secara orang awam bilang itu hadar itu kan kekhawatiran. Ternyata ada terjemah lain, mungkin kewaspadaan. Jadi ada beda-beda lah ya Ustaz ya. Jadi kita bagaimana kita tetap menjaga oh ya Allah ternyata bahasa ini itu tinggi sekali maknanya. Itu bagaimana prosedurnya? Ada istilah lajnah juga ya Ustaz. Saya tidak paham ya Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberi pencerahan buat kita ini Ustaz. Syukuran Ustaz. Mohon maaf kalau agak nyeleneh pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima nggih Ustadz ya, bahwa dalam proses penerjemahan Quran itu kan ada para pejuang yang menerjemahkan itu kan juga mungkin beradu argumentasi, kemudian banyak masalah yang harus dihadapi, apalagi banyak masukan dari para ustadz yang di luar tim mungkin ya, yang juga mereka juga pandai, yang punya banyak ide-ide begitu. Monggo Pak Ustadz. Ya pertama tentu saja sebagai Muslim Al-Quran itu kita yakini sebagai firman Allah, dan biasa kita kalau menutup bacaan itu selain Alhamdulillah ya Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Jadi dan kita berangkat dari ya keyakinan juga bahwa Al-Quran yang sampai di tangan kita ini ya benar sesuai dengan apa yang diterima oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah final Al-Quran mushaf yang ada di tangan kita ini buat orang beriman tidak ada keraguan, sepenuhnya kata demi kata, huruf demi huruf itu asli sesuai dengan apa yang diterima oleh Kanjeng Nabi. Oleh sebab itu kalau ada redaksi-redaksi yang unik di dalam Al-Quran, ya kita bertolak dari sami'na wa ta'na, kita yakin itu memang berasal dari Allah begitu. Nah, seperti ditentukan oleh Ibu Wisnu ini pada ayat penggalan ayat khudhu hidrakum ya. Akhadha ya'khudhu itu asalnya akhadha ya'khudhu itu mengambil. Hidrakum hadaro itu memang bisa bermakna tadi kekhawatiran, bisa juga waspada. Jadi waspada itu jadi ada dzaril khotoro, hati-hatilah terhadap bahaya. Jadi misalnya seperti di jalan menjelang tetek sepur itu ada peringatan dahulukan kereta api gitu ya. Yaitu ada peringatan juga dzaril khotoro. Jadi lah itu indahnya Al-Quran di situ ya, keagungan Al-Quran, lalu kata-katanya pilihan diksinya itu. Jadi khudhu hidrakum itu kalau diartikan secara harfiah ambillah kekhawatiran, waspadalah ya memang itu pilihannya begitu.
Saya ambil contoh lagi bagaimana Al-Quran itu menggunakan kata-kata wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kok tidak solu gitu ya, kok tidak sholat lah ya, tetapi ya ini repot ini, orang mengartikan dirikanlah sholat tapi mungkin tegakkanlah sholat ya. Akoma yukimu itu artinya koma itu berdiri, akoma itu mendirikan. Jadi lalu pesannya menjadi begini, yang diperintahkan itu bukan asal sholat, tapi sholat dengan seksama. Kira-kira begitu. Akimu sholat kan tunaikan sholat dengan seksama. Kita sudah biasa mengartikan dan tegakkan sholat. Tapi kata-kata itu sendiri gimana sih? Ngomong-ngomong, siapa di antara jamaah ini yang merasa sholatnya sudah tegak? Tolong diangkat tangan. Ya, itu contoh. Satu contoh lagi. Ada pengulangan ya. Ya, nanti tambah yang lain. Kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kala sawfa ta'lamun, tsumma kala sawfa ta'lamun, itu kan pengulangan. Ya, pengulangan itu pasti ada maksud tertentu. Yang akan saya tambahkan ini karena Ibu tadi menyebut mengenai ada kata ganti di dalam Al-Qur'an sekurang-kurangnya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti pelaku, ada ana dalam arti aku, ada pakai kata nahnu yang arti harfiahnya kita atau kami. Mengapa? Di dalam Al-Qur'an ayat qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku benar-benar akan menjadikan khalifah di muka bumi. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Sebagian ulama mengartikan mengapa Allah pakai nahnu. Ya, namanya juga ulama, kita boleh juga beda pendapat dengan ulama. Sebagian ulama mengartikannya itu lit ta'zim, untuk mengagungkan dirinya, maka Allah menyebutnya nahnu. Kurang lebih sama tapi berkebalikan. Kalau Bapak Ibu menjadi pembawa acara dalam acara kenegaraan, berani ya Pak Ibu bilang kepada Presiden saya persilahkan, gitu ya. Berani bilang saya persilahkan, ya. Pastilah pilihan kita kami persilahkan, kan ya. Padahal kami itu kan jamak, ya. Kami itu plural. Tapi kenapa? Ya itulah bahasa itu arbitrer, bahasa itu ya apa yang biasa ya, yang berlaku. Nah, orang Jawa itu ya aneh. Yo boleh nggodok wedang loh. Oh, wedang kok digodok ya? Godok banyu tapi enggak ada orang yo apa godok banyu. Iya, maksudnya godok wedang itu ya menjarang air. Itu contoh. Nah, apa rahasianya? Ini sebagian ulama saya cenderung pada makna yang kedua, itu bukan urusan Allah mengagungkan dirinya, tetapi itu mengandung pesan Allah bertindak melibatkan pihak lain. Mari kita cek, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Faktanya memang Allah tidak menurunkan Al-Qur'an langsung kepada Nabi Muhammad, tapi melibatkan malaikat Jibril. Ngomong-ngomong, apa Allah tidak bisa langsung memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad? Bisa saja. Ada. Pak Jokowi aja bisa masuk gorong-gorong, ya, langsung kepada membagi kaos kepada rakyatnya kan bisa. Tapi kan untuk urusan-urusan tertentu ini dipercayakan pada menteri-menteri, kepada gubernur, yaitu kaki tangan lah, dalam tanda petik kaki tangan RI 1 kan ya. Ya sama. Jadi jangan menyalahkan Allah kok tidak pakai ini. Tapi juga ini pada penggalan yang kedua, wa innalahu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya. Saya berharap mudah-mudahan kita ini termasuk tim co-worker Tuhan di dalam memelihara Al-Qur'an. Ya, tadarus kita, ngaji kita ini termasuk kerja memelihara Al-Qur'an. Itu contohnya begitu. Bu Wisnu sepintas begitu. Kalau lajnah itu istilahnya secara harfiah itu lajnah itu panitia, tapi mungkin panitia tetap itu tim, gitu ya.
Oke. Ini tim pentasih Al-Quran, jadi bukan lajnah itu artinya apa ya, kelompok ya, ini kelompok, jadi bukan individu begitu. Betul. Ya, matur nuwun Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Wisnu. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, itu prosesnya sudah berapa tahun ya itu Pak Ustadz untuk timnya Pak Ustadz? Oh ya, jadi Ya, sebenarnya revisi Al-Quran dan terjemah ini sudah ya, Al-Quran dan terjemah itu berapa lama ya kemarin itu, mungkin lupa itu ya. Jadi prosesnya itu kan maraton ya, mungkin 3 tahun itu apa ya, dikaji di ya. religius improvement mungkin ya Terus Pak Ustadz ya. sekarang ini sebenarnya ini sudah diterbitkan edisi revisi tahun 2019 sebenarnya. Oh, Tetapi yang beredar ya, masalahnya kan begini, bagaimana mungkin Kementerian Agama atau Lajnah menarik Al-Quran terjemah edisi yang lama, kan nggak mungkin juga. iya, 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 betul. Ya sebenarnya revisi, mohon maaf bisa dimaklumi, revisi itu bukan dalam pengertian Quran terjemah yang dulu salah, bukan. Tapi meningkatkan akurasi ya, supaya lebih akurat dan juga permajaan bahasanya. Oke, Ya, oh, cirinya kalau dulu banyak sekali pakai kata daripada itu kan seperti pidatonya Pak Harto kan, daripada oh ya, betul. ya. Lah daripada itu kan untuk perbandingan ya, itu Oke, ini. oke, oke. Yang Oh, kedua, baik. sekedar contoh saja. Kalau ayat dimulai dengan man amila solihan min dzakarin au unsa, misalnya gitu ya. Iya, Dulu terjemahnya itu barang siapa yang. iya, Nah, iya. sekarang disederhanakan. Siapa yang, nggak pakai barang. Karena Oh ya, dipikir-pikir barang itu dari mana loh bahasanya. Ya, oh, kami tim itu ya, ada betul, dari betul. pusat bahasa, ya itulah perlunya kerja bareng itu, Bu. Kerja, oke, oke, itu Mbak. Dalam pikiran saya itu kerja keras dan berat ya, Pak Ustadz ya. Semuanya pasti pakar-pakar yang ada di situ untuk menerjemahkan Quran dengan bahasa yang relatif bisa diterima oleh masyarakat sehingga idenya itu bisa tersampaikan gitu ya di Qurannya. Baik Pak Ustadz, kita punya penanya kedua dari Bapak Jauhari. Pak Jauhari sudah on cam, mungkin mau disampaikan secara langsung, monggo Pak Jauhari. Terkait tadi statement Pak penceramah, seperti kita semua tahu dalam kitab suci disebutkan ulah, ya, ulah atau pola. Orang Jawa bilang pola. Bani Israel lah ya. Oh. Mereka menyengsarakan Musa, Harun, bahkan Bapak tadi mengatakan membunuh para nabi. Maksudnya itu Zakaria, Yahya. Cuman ada yang agak sulit dimengerti oleh publik, Pak Prof. Saya lupa di surat apa itu, mereka dikutuk Tuhan. Mereka itu dulunya bangsa pilihan Tuhan, tapi akhirnya menjadi bangsa kutukan Tuhan. Karena memang pola mereka tadi. Cuman masalahnya kok mereka tuh kutuk Tuhan, tapi kok pinter-pinter dan kaya-kaya, Pak. Ini kan agak ironis juga, memaknainya gimana. Demikian pencerahannya, Pak. Terima kasih. Ya, monggo Pak Ustadz. Ya, mereka dikutuk tapi kok secara duniawi mereka pintar, cerdas, penemu-penemu besar sampai sekarang kaya begitu. Ya, kita setelah berangkat dari Al-Quran, di dalam Al-Quran, ya ini dinamika lah, mungkin saya pakai kata dinamika kehidupan Bani Israel. Pertama, Nabi Musa ya. Nabi Musa yaitu kan Bani Israel, umat apa ya, umatnya Fir'aun ya, ini kan Bani Israel. Jadi Nabi Musa diutus juga kepada Bani Israel, termasuk dalam hal ini Nabi Musa punya misi menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Ya Fir'aun lah, dari kekejaman Fir'aun. Ya, lalu Nabi Musa membawa ya, umat Bani Israel itu di satu sisi. Ya di sisi lain, nah ini kan juga dinamikanya ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel. Dan namanya salah satu karakter Bani Israel itu kalau mungkin bahasa Jawa yang ngayalan itu ya iya kan, termasuk kisah surat Al-Baqarah itu kan ya Bani Israel juga, jadi panjang ya.
Jadi Israel dalam Al-Quran itu ceritanya panjang, ada dinamika, tetapi juga ya memang Allah memberikan dalam Al-Quran diungkapkan, jadi wafaddalna alal alamin. Jadi Allah memberikan keunggulan tertentu kepada Bani Israel. Ya itu tentu saja sesuai dengan ya sunatullah lah ya. Pokoknya Allah memberikan kelebihan kepada Bani Israel. Pertama begitu, itu Israel zaman dulu. Pertanyaan kritis kita, apakah Bani Israel sekarang itu ya keturunan Bani Israel zaman dulu? Wallahu a'lam ya. Tetapi ya bahwa ya ada di anomali ya, ada tidak paralel. Allah memberikan keistimewaan, tapi kok istimewa juga di zaman sekarang, gitu ya. Nah, harus kita lihat di satu sisi Allah memberikan keutamaan, tetapi kalau kita membaca Al-Fatihah itu penutup ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah satu penjelasan Kanjeng Nabi, al-maghdub 'alaihim yakni al-yahud, ad-dallin yakni an-nasara. Jadi orang-orang yang dimurkai itu tidak lain adalah orang-orang bangsa Yahudi. Yang tersesat itu orang-orang Nasrani. Bagaimana? Ini salah satunya saja ya Bapak Jawahari, fenomenanya, ngeyelannya itu kan seperti dalam kasus mereka ada seseorang yang membunuh, lalu tidak mengaku, akhirnya kan Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi, dan akhirnya ketika orang mati itu dipukul dengan anggota tubuh sapi itu, lalu orang yang mati itu memberikan kesaksian, gitu ya. Tetapi juga ketika mereka disuruh untuk menyembelih sapi, kan mereka ngayal, sapinya yang tua atau muda, sapinya yang kuning apa warnanya, ya, itu hampir-hampir mereka tidak menunaikan. Yang kedua, pengayalan, dan ini ya ciri-ciri Bani Israel salah satunya. Bani Israel itu yang namanya hari Sabtu, liburnya Bani Israel itu hari Sabtu. Kalau umat Islam mengenal hari rayanya Jumat, ya, Yaumul Jumu'ah, ya. Dulu Muhammadiyah itu sekolahnya liburnya Jumat, sekarang kalah, ya. Tarik menarik ya, sekarang kalau Jumat libur, ibunya bekerja, masalah, ya udah ngalah ya. Dulu liburnya Ahad, terus sekarang ternyata liburnya tambah Sabtu. Yang mau saya tambahkan apa? Ini di dalam Al-Quran dan juga kisah orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu diberi pedoman. Hari Sabtu adalah hari libur, gunanya untuk beribadah, gitu ya. Libur itu ya cuti, tidak boleh mencari rezeki, pokoknya stop working, ya, stop bekerja. Terus namanya Bani Israel, akalnya pinter. Di antara mereka kan mata pencariannya mencari ikan. Kalau mereka itu tidak bekerja, kan tidak dapat rezeki. Nah, mereka punya akal. Hari Sabtu kan nggak boleh bekerja. Jadi mereka memasang perangkap ikan pada hari Jumat, Pak sore, gitu ya. Hari Sabtu nyantai, hari Minggu dibuka itu tadi ya. Nah, ya, jadi ikan. iya, dia tidak bekerja, tapi ya itu tadi, ya itu carane Bani Israel ngakali Gusti Allah itu, ya itu contohnya. Bahwa sekarang itu Bani Israel demikian, perbandingan antara dokternya dengan warga dan macam-macamnya, tetapi yaitu menurut saya kalimat terakhir saya mengenai Bani Israel dengan segala tingkah lakunya itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Saya mengunjungi Israel malah karena Masjidil Aqsa, ke Aqsa itu kan masuk ke sana ya, ya menyaksikan betul yang namanya bagaimana Israel itu ya. Jadi menurut saya kalimatnya mengapa
kok mereka dikarunia cerdas-cerdas kok malah begini-begini. Ya, kata saya itu aja. Ini ujian bagi orang-orang yang beriman. Apa kita mau ikut Bani Israel? Apa kita mau gabung dengan Freemasonry, Zionisme, karena hebat-hebat? Apa kita akan begitu? Ya, termasuk ini utusan dari Amerika LGBT ini gimana? Setuju? Begitu, Pak Jauhari. Turun. Bisa ditambahkan nggak, Pak? Ya, silakan, Pak. Jadi gini, di dalam Al-Baqarah ini agak masih nyambung. Kebetulan di antara kita mungkin ada yang mu'alaf. Di dalam Al-Baqarah disebutkan orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho sebelum kamu mengikuti mereka, gitu kan? Nah, saya mengartikan orang Yahudi dan Nasrani itu membenci Islam dan ingin umat Islam itu pokoknya inginnya umat Islam sengsara. Cuman yang perlu dipertanyakan, Pak, ya, tolong diberi pencerahan. Kenapa Yahudi membenci kita, Nasrani membenci kita, Pak? Padahal faktanya nih ya, kita ini tidak bisa disebut Islam kalau kita tidak memuliakan Isa Al-Masih dan ibunya. Sementara orang yang membenci Isa Al-Masih dan ibunya, bahkan menuduh ibunya itu sebagai pezina, itu adalah orang Yahudi. Ini fakta. Kenapa kita dijadikan sasaran kebencian? Yang kedua, kenapa orang Yahudi membenci kita? Padahal kita sangat mengagungkan Musa, Harun, ya, mengagungkan Daniel, mengagungkan Daud, Sulaiman. Dan fakta mencatat dulu yang orang Yahudi itu cendekiawannya mendapatkan kebebasan berintelektual itu pada masa kekuasaan Islam, baik di era Khalifah maupun di Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Sejarah mencatat dulu yang mengirim bangsa Yahudi ke kamar gas itu adalah bangsa Eropa yang beragama Nasrani. Ini kan fakta sejarah. Nah, pertanyaan saya, kenapa umat Islam dijadikan sasaran kebencian? Padahal yang mencengsarakan orang Yahudi itu kan justru mereka yang beragama Nasrani. Terbukti dari kamar gas yang dikirim itu kan yang mengirim bangsa-bangsa Eropa. Sementara yang memuliakan Isa Al-Masih dan ibunya adalah kita. Nah, ini tolong Pak, kenapa kok tadi Al-Baqarah 120 mereka membenci kita? Padahal yang menyengsarakan Yahudi itu siapa? Yang menyengsarakan Isa Al-Masih itu siapa? Gitu loh. Nah, sampai di sini tolong, terima kasih. Ya, rasanya berat sekali pertanyaannya Pak Jauhari dan cocok sekali untuk dijawab Prof. Girsin karena beliau penerjemah Quran berarti punya pemahaman yang komprehensif tentang Quran. Monggo Pak. Kita bertolak dari ayat yang dikutip tadi, walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatum. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kata lan itu sekali-kali tidak, ya. Kali tidak itu bukan la, tetapi lan itu artinya tidak sekali-kali, pokoknya selamanya, ya. Jadi untuk selama-lamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti agamanya. Secara harfiah begitu. Tapi bisa kita maknai agamanya itu ya ideologinya, perilakunya, tingkah lakunya, sikapnya itu ada dari agama, ya. Tadi kalau saya menyebut Freemasonry, Zionisme dan sebagainya, yaitu sebenarnya ini. Bentar lagi kan kita masuk era cashless ya. Berbelanja tidak pakai uang cash gitu ya. Sekarang bayangkan menabung saja di bawah 10 juta itu nggak boleh di teller, nggak boleh di ini, harus lewat apa ini? Mesin. Lewat mesin. Itu kan CDM. salah satu fungsinya ya apa ya penyederhanaan, artinya ya penghematan, tapi juga bayangkan nanti ada zamannya di mana semua orang tidak pegang uang. Mesin itu identik dengan elektrik ya. Ini nanti kalau ya computerized gitu ya. Jadi kalau itu ada saatnya knop ditekan, orang tidak bisa berbelanja ya karena komunikasinya dihentikan, ya kiamatlah ya. Nah, kita kembali pada narasi Al-Qur'an. Jadi begini, saya mengacu pada tafsir Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menafsirkan tadi pada ayat penutup surat Al-Fatihah tadi ya. Jadi mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan? Jadi ini bukan satu-satunya, keliru kalau mengartikan
al-maghdub itu yang dimarahi itu adalah orang Yahudi, yang tersesat orang Nasrani saja. Kalau pakai saja itu keliru. Bagaimana latar belakang mengapa orang Yahudi dikatakan dimurkai? Dulu ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel, tentu untuk masa yang panjang. Begitu masa yang panjang lewat, maka umatnya Nabi Musa, Bani Israel itu menyimpangnya nggak karuan. Karena menyimpangnya nggak karuan, maka Allah mengutus Nabi yang baru, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bani Israel terbelah menjadi dua, sebagian beriman kepada Nabi Isa, itulah yang kemudian menjadi Nasoro. Ya sebenarnya istilahnya Nabi Musa itu agamanya ya Islam, Nabi Isa itu agamanya ya Islam. Tetapi karena Nabi Musa itu diutus kepada kaum Yahudi, yaitu lalu dikatakan agama Yahudi. Padahal Yahudi atau Bani Israel itu panjang ya. Tetapi ringkasnya secara karakteristik Yahudi itu umat Nabi Musa. Nah, umat Nabi Musa itu sebagian ketika Allah mengutus Nabi Isa, sebagian mereka beriman kepada Nabi Isa. Tapi sebagian tidak. Mengapa tidak mau beriman kepada Nabi Isa? Ya arogansi Bani Israel. Kenapa kita harus beriman pada Nabi yang baru? Bukankah Nabi kita hebat, gitu ya? Bisa tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tongkatnya bisa membelah Laut Merah. Ya. Udahlah, nggak usah pakai Nabi yang baru. Nabi kita udah sip, ya. Nah, itu satu. Ya. Jadi terbelahlah Bani Yahudi, Bani Israel itu sebagian beriman kepada Nabi Isa. Nah, yang tidak beriman kepada Nabi Isa itu masuk kategori al-maghdub, yang dimurkai. Sudah dikirim Nabi yang baru, mereka nggak mau beriman, jadi mereka dimurkai. Tapi ini sangat halus, Pak Jauhari, mengapa redaksinya maghdub? Maghdub itu kan kata pelaku pasif ya, dimurkai, gitu ya. Ya kata kerja pasif, tetapi bentuknya itu maghdub itu bentuknya sebenarnya isim ya, kata benda pasif, dia dimurkai. Mengapa kok tidak pakai kata kerja aktif yang Allah murka kepada mereka? Itu mengisyaratkan Allah itu memurkai bukan karena Allah itu maha pemurka. Allah itu maha pemurah, bukan maha pemarah. Maka di situ bentuk katanya dipasifkan. Orang-orang yang dimurkai. Ya, dimurkai gara-gara kelakuannya sendiri. Nah, lanjut apa? Bagaimana? Kok kemudian nanti sebelum sampai pada Islam ya, mengapa kok orang Nasrani itu oleh Kanjeng Nabi disebut ini prototipe, tipe orang yang tersesat. Kok tersesat? Karena, nah ini perjalanannya panjang. Begitu umatnya Nabi Isa itu melampaui waktu. Nabi Muhammad kan lahir tahun 571. 600 tahun perjalanan agama Nasrani sepeninggal Nabi Isa itu sudah amburadul. Konsili Nicea tahun 225 itu lahirlah Trinitas ya, ajaran Trinitas, 3 Tuhan tapi satu, yaitu kita kan bingung ya. Orang Nasrani aja bingung, banyak ada Katolik, ada Protestan gitu ya. Nah, terus nanti salibnya ada yang pakai gambar tubuh, ada yang pakai, itu termasuk bagian dari ini. Yang saya mau lanjutkan adalah mengapa orang Nasrani lalu disebut tersesat ya. Karena ketika umat Nabi Isa ini sudah demikian tersesatnya, ya, demikian menyimpang dari ajaran Nabi Isa, Allah mengutus Nabi, dan itulah Nabi Muhammad SAW. Apa kata orang Nasrani? Kita sudah punya Nabi yang hebat. Nabi kita itu bisa menghidupkan orang mati. Nabi kita itu bisa menyebutkan apa yang ada di rumah kita, di almari kita ini, apa ada jus, apa ada rendang, ya. Ini bahasa kita sekarang.
Jadi Nabi Isa bisa menebak itu ya. Jadi ibu bisa malu itu kalau disebut ini ada ya simpenannya bisa ditebak oleh Nabi Isa kan itu ya. Nah, disinilah letaknya mengapa umat Nasrani disebut maksud dimurkai dolin tersesat. Penjelasan Ibnu Taimiyah ini, umat Nasrani dikatakan tersesat karena dulu orang Nasrani yang menerima ajaran Nabi Isa itu mengolok-olok Bani Israel yang tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Mikir dong, nah itu kalau minjam bahasanya Cak Lontong kan ya, mikir dong. Allah mengutus Nabi, ya nggak peduli bahwa Nabi Musa itu tongkatnya bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut. Tapi kalau Allah mengutus Nabi ya harus ikuti, mikir kan ya. Nah sekarang Allah mengutus Nabi Muhammad untuk meluruskan ini. Ternyata sebagian ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, sebagian tidak mau, ngeyel. Lah, jadi umat Islam berhak untuk mengolok-olok gantian orang Nasrani. Dulu kamu mengolok-olok orang Yahudi, nah sekarang kamu bertindak bodoh seperti itu. Tapi umat Islam nggak boleh mengolok-olok. Tapi yang mengolok Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ini. Nah, atas dasar itu wajar ada kontestasi antara orang Yahudi pasti tidak suka dengan orang Nasrani. Orang Nasrani pasti tidak suka dengan orang Yahudi. Tapi juga orang Yahudi pasti tidak suka dengan orang Islam, dan orang Nasrani pasti juga tidak suka dengan orang Islam. Tapi Al-Quran menarasikan ada ahli kitab yang sayang dengan orang Islam karena lebih dekat. Ya. Tetapi sejarah ya. Dan firman Allah akan tetap benar, walan tardo angkal Yahud walan nasoro hatta tetap diambil. Mohon maaf, sampai hari ini saya masih menjadi ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta. Kami bergabung dengan orang Yahudi, orang Katolik, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Ya, dalam hal muamalah, hubungan horizontal ya kita baik-baik saja, bekerja sama-sama. Tapi dalam hal hablun minallah, hubungan vertikal, ya lakum dinukum waliyadin. Begitu aja. Jadi kita tidak boleh saling memperolok. Nah, kalau siapa yang memperolok itu jelek ya, apapun agamanya ya. Makanya ya, itu Bapak mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Jauhari kenapa jalan ceritanya seperti itu begitu, oke. Sudah dijawab secara lengkap dari Pak Ustadz. Oke. Baiklah Pak Ustadz, kita sampai pada pertanyaan terakhir dari Bapak Didi Yuniantoro. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi membunuh orang-orang Palestina dari zaman dulu sampai sekarang, dan naga-naganya mereka tuh mau menguasai dunia, ya karena mereka kan pintar toh Pak, jadi ada yang pindah ke Amerika, kemudian menjadi memiliki perusahaan jadi trendsetter dan seterusnya. Monggo Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Perselisihan Israel dan Palestina ini bukan masalah agama, ini masalah tanah. Nah, jadi perseteruan Israel dan Palestina ini bukan perseteruan agama, tapi tanah. Tidak sedikit orang Yahudi yang pro Palestina. Dan orang Palestina tidak semuanya beragama Islam. Jadi ini bukan soal agama, tapi soal tanah. Mengapa? Ya, dari sononya orang Yahudi kan dijanjikan tanah, ya. Terus di satu sisi ya inilah kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka ngeyel lalu dibiarkan berkeliaran ya, 40 tahun gitu ya. Nah, ini lalu tahun berapa itu? 48 atau 48 ya, itu ketika Odo Inggris membuat wilayah khusus ya, dicebloke ya, bahasa saya mungkin ini kaum Yahudi dicebloke di sini ya. Kelirunya Inggris gitu ya, mengapa tidak dicebloke di benua Amerika yang luas kan itu ya. Ini masalah kesejarahan karena Bani Israel itu kawasannya ya di situ ya, Yordania ya, itu negeri para nabi ya. Jadi ini
campur akhirnya antara politik, ekonomi ada ini, tetapi bahwa sampai sekarang faktanya ya Yahudi itu menguasai dunia, Amerika itu dikuasai oleh Yahudi, tidak akan seseorang itu menjadi presiden kecuali atas ACC Yahudi. Saya berharap kita bisa belajar dari peristiwa ini. Oligarki ini walaupun hanya sedikit, tetapi kira-kira siapa yang calon presiden yang direkomendasi oleh oligarki, gitu ya? Ya kita belajarnya ini bukan kita membicarakan Yahudi saja, tapi Yahudi Indonesia, gitu ya. Oligarki itu Yahudi Indonesia. Kalau lebih khusus ya konteksnya 9 naga lah ya, naga-naga. Naga-naga ini kan jumlahnya sedikit saja, tetapi menguasai. Kira-kira begitu. Jadi pelajaran kisah ya ini akhirnya harus kita buka yang namanya kepahlawanan itu ada di mana saja, yang namanya musuh Islam itu ada di mana saja. Orang Indonesia, orang Melayu punya peribahasa apa? Musang berbulu ayam, serigala berbulu domba. Ingat kata-kata Bung Karno, tugas kita perjuangkan kita melawan penjajah relatif lebih ringan karena musuh kita jelas. Tapi buat bangsa Indonesia sesudah merdeka, pekerjaan Anda lebih berat karena musuh Anda sesama bangsa. Nah ini masalahnya. Terlepas dari mereka yang mengaku apa ya, dui kebangsaan, saudara-saudara kita itu kan mengaku bukan bangsa Indonesia, itu kan? Dan masalahnya ya. Jadi tolong ini apa Pak Didi, ini masalahnya bukan masalah agama tapi masalah tanah. Tanah itu apa ya istilahnya devisa, tanah itu kekayaan. Ya kalau dikatakan antara tanah dan agama beragam. Jadi koin, nggak usah jauh-jauh, dolar itu simbolnya apa Bapak Ibu-ibu? Itu kan ya kita bilang apa itu ya, S itu lalu ada lama nggak pegang dolar Pak Ustadz. Oh iya, ya. Itu ada garis 2, itu kan tiang apa itu tiang Sulaiman, Nabi Sulaiman. Jadi itu ada sejarahnya ya. Jadi apa tiang itu kan di tembok ratapan, terus itu ada jadi tiang gambarnya kan garisnya 2 itu ya. Garisnya 2 itu kan sama dengan menara kembar juga ya. Jadi ide menara kembar itu juga tidak terlepas dari dolar, dan dolar itu begitu bahwa di Malaysia ada menara kembar, jangan-jangan itu idenya dari sono juga bahwa alam. Jadi mohon kalau kemudian Yahudi ini tidak mau ini ya memang, tapi harus diingat sebenarnya agama Yahudi itu bukan agama misionaris. Agama Yahudi dalam hal agama, orang Yahudi tidak menyebarkan agama, tetapi ide ya istilah idealisme agama apa ideologi Yahudi menguasai dunia itu bukan atas dasar agama tapi kesukuan. Ini ya, jadi SARA itu ya, jadi itu politik identitas, betul politik identitas. Itu aja Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, oke, matur nuwun Pak Ustadz. Kemudian Pak Didi menambahkan bahwa betul Pak Ustadz, di negeri kita juga kalau mau jadi RI 1 harus ada restu dari Amerika Serikat. Berarti negeri ini belum berdaulat atau merdekanya merdeka semu gitu ya. Ya mungkin tidak cuma di Indonesia nggih Pak Ustadz, ya di beberapa negara mungkin seperti itu. Ya, kalau boleh Pak Ustadz, saya mungkin tanya sedikit nih Pak Ustadz, bagaimana motivasi dari Pak Ustadz bagi kita semua di sini untuk berani menjadi pahlawan di wilayahnya masing-masing. Misalnya yang jadi dokter berani mengambil peran lebih, berani mengambil tanggung jawab lebih. Misalnya ada kesempatan untuk menjadi kepala rumah sakit, kemudian ibu-ibu itu juga mungkin berani mengambil peran lebih di wilayahnya sehingga bisa mengajak ibu-ibu di wilayah RT-nya, RW-nya untuk lebih maju begitu Pak Ustadz. Soalnya kan namanya tanggung jawab itu kan berat. Tanggung jawab itu artinya kalau bangun tidur itu sudah bertumpuk-tumpuk kegiatan yang harus dilakukan. Berbeda dengan orang yang tanggung jawabnya terbatas begitu Pak Ustadz. Oke, monggo Pak Ustadz.
Terima kasih. Saya kira menjadi tugas kita, dan ini bagian dari ya. Nah, ini bukan gaya ya, bukan GR, bukan apa, tetapi peran kepahlawanan kita itu sejalan dengan jargon maju tak gentar membela yang benar. Dengan kalimat lain yang lebih sederhana, katakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Apapun profesi kita, ya. Dan saya berusaha untuk melakukan itu. Jadi mari kita teguhkan hati kita untuk kalau ada yang benar ya kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kalau semua kita itu berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, maka insya Allah kebenaran akan menjulang tinggi. Jangan kita diplesetkan oleh jargon yang sebenarnya baik tapi menjadi tidak baik. Sing waras ngalah. Iya, sing waras ngalah, ada kalanya sing waras ngalah. Tapi kalau semua sing waras ngalah, maka negara ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak waras. Ya, baik, matur nuwun Pak Ustadz untuk topiknya hari ini. Ternyata topik kepahlawan itu juga merupakan topik yang menarik ya, di bawah arahan Pak Ustadz. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan garis besar dari topik kita pada hari ini. Topiknya adalah pahlawan dalam pandangan Islam. Kemudian Pak Ustadz tadi sudah menyampaikan kriteria atau sosok pahlawan itu seperti apa. Sebenarnya mau disampaikan 5W dan 1H gitu ya. Akan tetapi karena waktunya terbatas, maka tidak semuanya. Pahlawan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pejuang yang gagah berani. Nah, kemudian kalau dilihat dari konteks kekinian, gagah beraninya itu mengalami perubahan makna. Kemudian pahlawan itu bisa juga dalam arti pahlawan, jadi orang yang mendapat pahala. Ya. Nah, ciri-ciri pahlawan itu seperti apa? Yang pertama rela berkorban, kemudian tanggung jawab untuk sesama. Kemudian biasanya itu mereka merupakan tokoh, pemuka, dan penggerak. Kemudian di sini ada juga pahlawan kemerdekaan. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, Cut Mutia, Rasuna Said, kemudian Dewi Sartika juga. Dan terutama ada juga pahlawan bagi kita sendiri, yaitu para orang tua kita. Nah, kemudian kriteria pahlawan di dalam Al-Quran tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait ini yang mengikuti surat Asy-Syaff gitu ya, 1-4. Mengapa kamu tidak mengerjakan apa yang kamu katakan? Berarti tidak match antara yang dikerjakan dengan yang dikatakan. Nah, pastinya pahlawan itu adalah orang yang mengerjakan apa yang dikatakan atau ide yang dimiliki. Kemudian orang yang bagaimana? Orang yang belajar dan mengajarkan Quran itu adalah pahlawan yang terbaik. Nah, seperti kita pada hari ini juga termasuk orang yang sedang belajar Al-Quran dengan Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, pahlawan itu berada di baris depan atau menjadi teladan atau menjadi rujukan seperti disampaikan pada Ali Imran 188. Ya. Kemudian dikatakan bahwa pejuang di barisan depan itu lebih mulia dibanding 1000 cendekiawan di barisan belakang. Kemudian pahlawan itu untuk versi yang ketiga adalah nahi mungkar. Seperti pada At-Taubah 111-112. Kemudian Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan pahlawan dalam Al-Quran. Yang pertama para nabi, yang kedua ada juga Zulkarnain. Ya. Kemudian ada pahlawan keluarga Luqman Hakim yang yang sarannya sangat terkenal ya, kita dilarang mempersekutukan Tuhan, dan Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan kalau di zaman modern itu banyak Tuhan-Tuhan lain yang mungkin kita hargai. Kemudian ada juga Tolut yang berani melawan Jalut, dan cerita tentang Tolut dan Jalut itu waktu saya pernah ngaji dulu ternyata menjadi sesuatu hal yang penting, karena pada peristiwa itu muncullah pahlawan yang namanya Nabi Daud. Kemudian
pemimpin atau pahlawan itu biasanya minoritas, ada juga pembawa bendera perang pahlawan, kemudian ada juga Ibu Siti Maryam yang diasuh oleh Nabi Zakaria, ibunda dari Nabi Isa, kemudian ibunya Nabi Musa juga pahlawan, Ashabul Kahfi juga pahlawan. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu baru saja mendengarkan diskusi kita. Baiklah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih Pak Ustadz. Sekali lagi, waktu dan layar Zoom saya kembalikan ke Om Dudi. Monggo Om Dudi. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih banyak Zoom TV atas waktunya di pagi hari ini. Jadi sebelum ditutup, seperti biasa ya Ustadz, nanti kita ditutup dengan doa, tapi ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Ustadz Sigit Prasetyo. Beliau adalah Direktur Lasisq. Kemudian Alhamdulillah kemarin di Jumat Berkah yang edisi 2 Desember, Adem Kreatif bisa mendistribusikan 253 kalau nggak salah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada hamba-hamba Allah yang sudah menitipkan rezekinya melalui Adem Kreatif. Dan yang terakhir, apa itu namanya? Insya Allah setiap Sabtu pagi kita akan selalu hadir. Jadi jangan apa istilahnya, jangan sampai lupa jamnya sama, masih tetap di 5.30 sampai jam 7. Dan informasi yang terakhir, Ustadz, hari ini tadi yang join ada 55 orang yang join. Alhamdulillah, Mas. Sebelum ditutup, monggo Ustadz Kirjen bisa dibimbing doanya. Mari kita berdoa untuk kita dan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimah dan juga kemaslahatan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'lal wahhab, subhanal aliyyil a'lal wahhab, subhanal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatil ma wa baliyati ma fadihati ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika Al-Izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Sekali lagi, jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Kirjen atas kehadirannya di jam Sabtu pagi pengajian Adem Kreatif. Saya Muhammad Dudi beserta teman-teman Adem Kreatif mohon dimaafkan ya kalau ada salah dan khilaf dari kami. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktunya sudah selesai, maka pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Ustadz, Ya, Mas Matur, Dudi, Mbak Yati, sedanten Mbak Pak. Anin, Cek Fiti, nggih Bu Guru Siti, nggih Mbak Dias. Om Alek, halo Om. Assalamualaikum Om, matur nuwun. Nggih, matur suwun semuanya, Pak Dokter Parman, makasih. Ceng Heni, Waalaikumsalam. Mas Didi, matur nuwun. Nggih, Ceng Heni, matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin, izin. Nggih, nggih. Halo Om. Assalamualaikum. Salam.